Oke, karena sudah banyak yang sudah hadir 14 orang, ya, sudah hampir separuh lebih, maka kita mulai aja ya untuk sesi keempat ini untuk mata kuliah SIM, gitu ya, Sistem Informasi Manajemen. Nah, hari ini kita akan meneruskan materi terkait dengan aplikasi sistem informasi, gitu ya, dan juga nanti mungkin sedikit kita akan singgung tentang Excel. Jadi biar gimana sih kalau kita mengolah data dengan menggunakan tools yang salah satu tools sederhana, misalkan seperti Excel, gitu ya, untuk membantu mengolah data, gitu. Oke, sebelumnya kita akan di aplikasi si layar, ya, sebentar saya share screen saya. Oke, sudah bisa lihat screen saya ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, kita lihat yang sudah mengumpulkan tugas dan yang belum. Sepertinya kalau tadi saya lihat hampir semuanya sudah. Atau belum, coba lihat. Agak lambat ya si layarnya. Oke, 16 orang yang sudah, yang belum ada 4 orang ya. 4 orang yang belum itu, coba bentar, biar juga nanti kita tahu siapa yang mungkin ada yang sudah upload tapi kok belum masuk dan lain-lain, kan jadi bisa tahu ya, atau sudah upload semua. Nah, yang belum Mbak Eka Fitriana, terus berikutnya satu yang belum, terus yang bentar, yang berikutnya Mbak Ina, ya, terus Nur Hayati, Aprilia Pertiwi, dan yang terakhir Mbak Indi Astriani yang belum mengumpulkan, ya, 4 orang. Hari ini deadline-nya, gitu ya, tapi kalau misalkan telat untuk mulai Senin, gitu, nanti akan dipotong 10% setiap harinya dari nilai yang didapat, gitu ya. Jadi tolong sebisa mungkin jangan telat seperti itu. Jadi biar biar nggak numpuk juga, karena minggu depan kita sudah tugas kedua karena sudah pertemuan kelima, ya, terus 2 minggunya lagi sudah pertemuan ke-7, tugas ketiga, tugas terakhir, seperti itu ya. Jadi biar nggak numpuk setiap minggunya, gitu. Oke, itu yang dari saya. Terus berikutnya kita mulai aja untuk sistem aplikasi sistem informasi, gitu ya, terkait dengan ini. Nah, kita sebelumnya, yuk, gimana Api? udah direkod belum, Pak? Mau ngingetin siapa tahu, Pak? Oh, yang belum siapa? Bukan udah direkam belum ini? Sudah. Sudah, oh ya. Direkod, Pak. Ini langsung record, udah. Oke. Kemarin yang Coba lupa minggu lalu ya. Mau ngingetin siapa tahu lupa. Ya udah, Pak. Boleh. Thank you, yo. Ini jadi apa? Yang sudah ada semua di sini. Oke, nah hari ini, bentar saya tak ambil yang pensil. Oke, nah hari ini kita akan melihat aplikasi-aplikasi sistem informasi, ya, terkait dengan minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan beberapa fungsi organisasi, ya, dan juga terkait dengan nanti kita akan bahas beberapa sistem informasi fungsional dan juga apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning, gitu ya. Dan yang berikutnya itu ada terkait dengan beberapa sistem informasi di level bawah, menengah, dan atas, sama
kita masih pakai segitiga itu gitu ya. Itu sebagai dasar. Ini adalah yang di atas, ini yang ada di yang bawah, di menengah gitu ya. Dan ini ada yang di bawah seperti itu. Oke. Itu dan aplikasi apa yang digunakan untuk keunggulan kompetitif? Artinya sistem informasi strategis serta sistem informasi antar organisasi yang ada di situ gitu. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan 6 komponen ya yang ada di dalam sistem informasi ya, dan juga ada input, model, output gitu ya, termasuk dengan model logika dan lain-lainnya. Terus dan juga di sini ada 6 komponen ini diterapkan untuk nantinya akan digunakan untuk beberapa fungsi organisasi ya, termasuk di sini nanti ada terkait dengan SIA, Sistem Informasi Akuntansi, ini untuk melakukan pembukuan transaksi, ya kan? Intinya kan itu. Oke, terus kalau ini nanti untuk kayak pembayaran piutang, pembayaran utang, ya kan? Dan juga mungkin untuk investasi modal dan lain-lain. Ya, kalau ini terkait dengan hubungannya dengan konsumen, ya. Nah, kalau ini adalah biasanya untuk proses manufaktur, ya, maka di situ ada produksi, oke. Dan yang terakhir ini adalah sumber daya manusia. Nanti ini terkait dengan mulai dari rekrutmen, ya, sampai dengan penggajian dan lain-lain. Oke, penggajian termasuk nanti ada training, oke, terus ada penilaian karyawan. Ya, penilaian kinerja, oke, dan lain-lainnya. Oke, itu adalah biasanya yang terkait dengan adanya sistem informasi dan fungsinya di dalam setiap organisasi seperti itu. Oke, nah, sistem informasi fungsional ya, ini biasanya sistem informasi yang digunakan atau diterapkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi-fungsi bisnis ya, yang ada di fungsi bisnis itu apa aja? Itu ada akuntansi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Oke, jadi intinya itu adalah fungsi-fungsi yang ada mendukung proses bisnis yang ada seperti itu. Jadi proses bisnisnya apa aja? Proses bisnis untuk akuntansi terkait dengan pembukuan, proses produksi, pemasaran gitu ya, untuk memasarkan produk, produksi untuk membuat suatu produk atau barang, terus keuangan untuk mengatur pembayaran dan lain-lain, serta sumber daya manusia itu untuk mengatur SDM-nya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah sistem informasi, itu dikenal dengan, bisa disebut dengan sistem informasi fungsional ya, artinya secara fungsi itu untuk mendukung bisnis, dan bisa juga dibilang sebagai sistem informasi bisnis atau business information system seperti itu. Oke. Nah, seperti yang kata tadi jelaskan bahwa ada 5 gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan satu orang satu, silakan. Boleh baca dari modul, boleh, atau mungkin bisa merangkumnya seperti itu. Sudah ada modulnya kan? Yang Pak Jogianto. Sudah, Pak. Sudah ya. Yuk silakan. Siapa yang mau membantu? Yuk, siapa dulu yang mau? Arfi mungkin? Yuk, silakan. Boleh milih. Yang pertama boleh milih, nanti yang selanjutnya sisanya. Sekarang tanggal 14 ya? Iya. Udah ada record.
Yo, siapa? Mbak Kusnul, Arfi, Elvin, Lydia. Boleh Pak, saya. Boleh, yo Arfi, silakan. Saya akan yang ini Pak ya, menjelaskan tentang sistem informasi fungsional tentang sumber daya manusia. Boleh. Ya, Yo. sistem informasi sumber daya manusia atau disingkat HRIS merupakan sebuah sistem yang berbasis komputer yang berfungsi untuk mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat gunanya untuk mengambil sebuah keputusan, suatu keputusan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pengelolaan sumber daya manusia itu mencakup apa aja? Kalau yang setahu ini Arfi pernah dapatkan. Atau tadi saya juga sebutkan sedikit kayaknya tadi di awal. Apa itu tadi Pak? Pengelolaannya Pak? Ya, pengelolaannya itu kalau sumber daya manusia itu mencakup apa? Tadi kayaknya ada beberapa yang sudah saya sebutkan. Apa ya? Yo. Jadi kan kalau kita bicara pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan, itu kan tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, gitu kan? Apa aja? Misalnya mengelola apa ya? Mengelola waktu, gitu ya Pak? Itu bukan? Mulai dari kalau mau cari karyawan itu istilahnya kalau di dalam HRD itu apa? Proses apa? Mungkin prosesnya bisa melihat dari spesifikasi orang tersebut atau manusia tersebut. Itu berarti Kemampuan itu termasuk proses apa? Pencarian karyawan itu? Seleksi atau rekrutmen, ya kan? Atau istilahnya seleksi. Oke. Terus setelah karyawan itu direkrut atau diseleksi seperti itu, terus dia melakukan pelatihan atau training gitu ya? Pelatihan, oke, atau training karyawan, ya kan? Nah, terus selanjutnya jadi training itu ini ya Pak, sudah termasuk belum ini memberi pengarahan gitu, bagaimana misalkan cara bekerjanya seperti apa gitu, itu training ya Pak masuknya? Itu bisa, ataupun nanti mungkin terkait dengan training apa aja yang pernah dia dapat, seperti itu ya. Mungkin kan kalau di training ini kan biasanya ada dua hal, ada soft skill-nya gitu ya, atau soft kompetensinya, ya kan? Dan yang kedua itu adalah hard skill atau hard kompetensinya, ya kan? Kalau soft skill itu mungkin seperti kalau kita bicara soft skill atau soft competence itu mungkin seperti misalkan leadership, gitu ya, atau empati, motivasi dan seterusnya, ya kan? Iya. Itu adalah soft skill-nya. Terus kalau hard skill-nya mungkin kalau di teman-teman misalkan di manajemen mungkin ada kompetensi tentang HRD gitu ya, itu ada training khusus, ada sertifikat khusus seperti itu tentang HRD atau pengelolaan sumber daya manusia gitu ya. Terus mungkin terkait dengan manajemen investasi atau seperti misalkan sertifikatnya CWM Certified Wealth Management atau apa seperti itu, misalkan itu kan terkait dengan itu. Atau pengelolaan keuangan itu ada CFA, ya kan, Certified Financial Advisor atau financial apa itu lupaannya, ya kan. Terus kalau akuntansi biasanya ada CPA, Certified Public Accountant. Nah seperti itu kan hard skill-nya. Ya, jadi ada soft skill atau soft kompetensi serta ada hard skill-nya.
Nah, itu termasuk di dalam training. Jadi nanti kalau training A atau training B itu misalkan dia bisa meningkatkan apanya, ya proses apa yang ditingkatkan di masing-masing training itu, gitu. Oh iya, iya. Oke, gitu ya. Terus setelah itu apa lagi, Arfi? Setelah itu karyawan itu punya haknya apa? Hak dari karyawan? Hak kewajiban, tugas-tugas dari Enggak, haknya dari karyawan apa? yang mendapatkan gaji. Gaji, ya kan? Berarti ada gaji. Terus haknya Tunjangan misalnya. tunjangan. Oke, tunjangan ya. Terus Misalnya kontrak kerja yang ditentukan. oke, kontrak kerja. Ya, kontrak kerja ini nanti mungkin terkait dengan proses setelah proses rekrutmen ya atau seleksi biasanya dia dapat seperti itu. Terus apalagi? Apalagi ya? Yang biasa diminta juga Diminta gimana Pak? Yang biasa diminta bisa diminta seperti itu. Kalau misalkan atau ada keperluan tertentu, misalkan iya cuti Pak. Cuti. Ya, cuti. Iya. Oke, ya kan? Itu juga termasuk di situ. Tadi siapa yang bilang cuti selain Arfi itu? Mbak siapa ya? Devi, Pak. Devi. Siapa? Devi. Devi. Oke, Devi ya. Desi ya? Desi Anasari ya? Iya, Pak. Oke, ya itu salah satu juga cuti ya kan, terutama juga kalau di beberapa perusahaan itu cuti itu bisa juga cuti besar seperti itu ya kan, atau kalau bagi cewek biasanya ada cuti melahirkan seperti itu ya, jadi ada beberapa yang diatur seperti itu. Terus kalau sudah tua biasanya memiliki ini Pak, kesehatannya harus terlebih dahulu pensiun mungkin iya juga, tetapi tadi tentang masalah kesehatan itu juga diperhatikan gitu loh Pak. Ada BPJS kesehatan itu berarti Pak kalau kesehatan itu? BPJS kesehatan berarti ini adalah asuransi gitu ya. Asuransi ya toh, JHT itu masuk di pensiun ya kan, jaminan hari tua ya kan, itu yang ditangani biasanya di sini ada BPJS Ketenagakerjaan ya toh. Kalau teman-teman PMI ada BPJS Ketenagakerjaan enggak sama BPJS Kesehatan enggak? Ada Pak. Disuruh bayar juga di Indonesia? Iya. Kalau BPJS kesehatannya dari sini sih, karena ada Cempoka itu. Oh, pakai Cempoka ya? Iya, kalau BPJS kerjanya iya dari Indonesia. Oh, berarti kalau BPJS kesehatannya nggak dari Indonesia ya? Nggak harus bayar dari Indonesia kan? Cuma pakai NHI doang ya? Yang asuransinya Taiwan kan? Iya, asuransinya Taiwan, yang bayar kan majikan. Oke, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan? Kasih dari PT. Dari PT? Kayak kartunya itu. PT di Indonesia berarti yang penyalurnya ya? Iya Pak. Oke, nah itu kan beda CV. Gimana Mbak? Ada yang bikin. Gimana Mbak Winarti? Ada yang bikin dari ini Pak. Agensinya kayak gitu kan. Kalau kita sekarang kalau cuti pulang ke Indonesia wajib punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, syarat untuk bikin itu biasanya dibantuin sama agensi atau agensi suruh kita bikin sendiri secara online. Kalau dibantuin agensi itu biasanya ada yang bayar 2.000, 3.000 kayak gitu. Soalnya kan ada berkas-berkasnya yang harus diupload kayak kontrak kerja, terus kayak surat dari agensi, terus ARC kita kayak gitu, semuanya itu kan sebagian ada di agensi. Tapi kalau agensinya yang nggak mau kayak gitu, nyuruh kita sendiri untuk daftar secara online dan meminta berkas itu sama majikan. Oh, gitu, oke. Terus nanti bayarnya per bulan gimana itu Mbak?
Enggak, kalau enggak berbayar per bulan sih Pak. Biasanya kayak gitu kita dikasih link kayak gitu kan, nanti kalau dibantuin sama agensi kita dikasih link buat membayar ke Bank Indonesia. Ada yang biasanya kemarin itu teman saya itu sekitaran 400 berapa kayak gitu. Kita dikasih di link kayak gitu suruh. Oh, itu suruh setahun ya? bayar ke Setahun 800 gitu. Bayarnya berapa itu? Untuk 400 Pak. berapa? 400 sekian, nggak nyampe 500.000 kok Pak. Oh, itu tiap bulan kan? Oh, kalau itu saya belum begitu paham Pak. Soalnya kemarin teman saya itu mau cuti, jadi harus bikin seperti itu. Berarti kalau mau cuti aja, tapi kalau misalkan nggak cuti, nggak tahu dong, kita nggak usah pakai, nggak usah bikin BPJS Ketenagakerjaan ya. Mungkin yang baru datang di angkatan corona ini udah ada dari Indonesia kayak gitu. Tapi kalau yang udah lama-lama Baru-baru kayak ini kita, berarti ya Pak Winda ya, maksudnya baru-baru ini, kalau yang dulu tuh nggak terjamin gitu ya Mbak. Jadi baru-baru ini kayak teman-teman aku juga ada yang disuruh agensi itu diharuskan membayar sekian seperti itu. Jadi kalau yang awal-awal dulu itu mungkin belum berlaku mungkin Pak, baru-baru ini aja. Oh, berarti baru-baru ini baru disuruh buat BPJS Ketenagakerjaan gitu ya? soalnya ada kejadian, ada yang udah pulang ke Indonesia tapi nggak bisa terbang balik lagi ke Taiwan karena itu kendalanya BPJS. Terus akhirnya sama majikannya diurus selama berapa minggu ya, 2 minggu atau 1 minggu kayak itu, baru dia bisa balik lagi ke Taiwan. Syaratnya seperti itu sekarang kalau mau pulang cuti ya gitu. Tapi Mbak Widya kan sekarang lagi pulang cuti, gimana Mbak Widya mungkin bisa dikasih. Oh, tuh gimana Teman saya Widya? sih kemarin kayak gitu Pak. Kemarin prosesnya apa juga? Kita harus pakai BPJS Ketenagakerjaan seperti itu kewajibannya atau gimana? Mungkin ada sinyal Widya. atau beda agensi, beda atau bagaimana kayak gitu. Tapi Udah dapat dari ini berapa Pak BPJS Ketenagakerjaan itu kan dari Indonesia udah dibuatin, pas mendaftar itu kan udah didaftarin dari BPJS Ketenagakerjaan itu Pak. suaranya putus-putus Mbak Widya. Gimana? Berarti dia udah Pak, dia mungkin lagi di jalan, mungkin dia udah didaftarin juga. Oke. Tapi itu berarti selama kerja di Taiwan aja kan? Tapi kalau setelah itu, tapi tetap BPJS Ketenagakerjaan itu setahu saya baru bisa diambil sekitar umur 55 tahun ya? Atau 40, sekitaran itu deh. Kalau nggak salah loh ya. Baru bisa diambil itu, atau 65 tahun, saya lupa. Selama itu, tapi juga kita bisa lihat akses online seperti itu pakai BPJS Ketenagakerjaanku. Ya itu. Sekarang udah bisa diklaim Pak dengan kata Pak Widya ini, dengan pengkirian data udah bisa diklaim. Oh, oke. Oh, Widya kirim ke chat ya? Oh iya. Oke. Nah, itu salah satunya yang bisa. Oh iya, sedang di jalan. Sekarang sudah bisa diklaim dengan pengkirian data. Oke, nah itu salah satunya ya. Jadi jaminan hari tua ataupun ketika kita sudah tidak bekerja, misalkan seperti itu juga bisa untuk digunakan seperti itu. Ya, nah ada salah satu teman saya juga gitu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang, tapi dia dipulangkan oleh majikan gitu karena sedang sakit dan sekarang sedang mengalami perawatan di Indonesia gitu. Jadi kemarin itu pinggangnya sakit sama pinggang sakit sama jadi kayak ada benjolan di sini 2 gitu ya, 2 apa berapa gitu. Nah itu dia dipulangkan oleh itu. Oke, nah itu salah satunya ya. Jadi di dalam sumber daya manusia gitu ya, itu juga mencakup ada gaji, tunjangan dan lain-lain. Ya ini merupakan hak bagi warga negara, hak bagi karyawan ya, termasuk cuti dan lain-lain. Oke, nah itu juga harus diatur dengan sistem informasi sumber daya manusia, termasuk sebetulnya perhatian seperti itu untuk meningkatkan kompetensi kita, itu juga termasuk ada di
atau training itu juga ada di situ. Nah, yang berikutnya yang belum disebutkan itu adalah penilaian kinerja. Ya. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu ada yang namanya penilaian kinerja. Jadi kita dinilai kinerja kita seperti itu. Biasanya ada target yang harus kita lakukan. Nanti terus penilaiannya bisa dilakukan oleh berbagai hal, oleh atasan kita. Ya, ini berarti hanya 180 derajat. Penilaian 180 derajat artinya hanya dinilai oleh atasan, tapi juga ada yang dinilai oleh atasan dan rekan sekerja. Ya, itu 360 derajat. Artinya atas juga, samping kiri sampingnya juga gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi kita dinilai. Nggak tahu kalau teman-teman PMI ada penilaian seperti ini atau enggak? Ada penilaian dari agensi atau mungkin dari majikan terus dilaporkan ke agensi? Oh, mungkin kalau ada kesalahan mungkin ya, ataupun hal-hal yang sekiranya ya salah gitu ya, mungkin bisa dilaporkan. Oh, cuma cara itu aja ya. benar. Tapi kalau penilaian laporan ke lain-lain nggak ada ya? Ada itu nanti ini Pak, mungkin buat apa namanya mbak-mbak yang ikut itu loh Vi, yang ikut apa namanya? Apa Kak? Apa kok aku lupa. Ada kan kemarin itu yang mendapat penghargaan TKW apa ya, aku bahasanya lupa. Itu kan penilaiannya dari majikan sama agensi. Oh, ada ya? Apa sih? Dari Taiwan? Ada. Kalau dia ikut program pemerintah apa ya namanya? Kok aku lupa. Apa sih, Vi? Aku nggak tahu. Ada kok. Ya, Nanti ada. kalau saya cari dulu. Mungkin ada ya. Oh, TK Teladan. Iya. TKI Teladan. Iya, ada itu, Pak. Oh. Dari pemerintah yang ngadain. Itu yang ngadain Itu kan pemerintah Taiwan atau distribusi. pemerintah Indonesia? Taiwan, Pak. Oke. Pemerintah Taiwan itu yang ngadain seperti itu ya, untuk pekerja migran seperti itu. Nah, sarannya itu kan ada yang isi itu kan majikan, di situ ada bagaimana perilaku anak ini, bagaimana kayak gini kerjanya kayak itu. Ada kok kalau yang ikut daftar itu teladan. Oke. Jadi harus dasar penilaian majikan ya sama agent ya Kak ya. Agensi harus ada izin dari keterangan dari majikan dan agensi bahwa anak ini benar-benar menjadi TKW yang satu. Terus habis itu nanti ada seleksi lagi kan, soalnya banyak tuh yang daftar, nanti ada seleksi nyampe keputusan kayak gitu. Terus kalau dinyatakan dia ini paling teladan gitu, itu dia dapat apa maksudnya? Misalnya kan penghargaan dan dapat uang juga. Dapat uang 20.000 apa 50.000? Banyak sekitar segitu Pak. Oh iya, dapat 50.000 bisa 50.000 ya? Oh, kalau seberapa nominalnya sih kurang paham Pak. Oh, oke. Wah ya lumayan itu. Itu semua semua pekerja migran atau kita bedakan per negara? Karena kan di situ ada pekerja migran dari Filipina, ada dari Vietnam, ada dari mana-mana gitu kan? Nggak tahu itu saya kurang tahu prosesnya Pak. ya. Tapi dibagi di New Taipei khusus atau di Taichung khusus kayak gitu loh Pak. Oh, per kota. Iya. Oh. Tapi kayaknya saya kemarin itu kan loh. Mungkin belum tahu kali. Kemarin tuh ada yang ngasih link kayak gitu, terus saya kan ngomong sama agensi, katanya agensi ya kamu harus ada persetujuan dari majikan, soalnya di situ juga ada apa namanya yang harus diisi sama majikan. Terus majikan saya kan orangnya repot banget, jadi kayaknya mefanfa gitu. Tapi kalau kayak gitu kayaknya itu bisa dimanipulasi nggak sih Pak? Kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan ini kerjanya bagus nggak, yang kerjanya biasa aja dibilangnya bagus atau gimana, bisa aja nggak sih? Bisa. Kadang kan gitu tuh karena kan kalau penilaian gitu kan tergantung subjektif dari majikan kan sebetulnya kan masalahnya itu kan. Nanti ini Pak,
ada penilaiannya secara offline, nggak cuma dari data itu. Oh, nanti juga dinilai Ada penilaian secara lisan juga. Oh, Iya, jadi dari kayak bahasanya apa dari apanya? diwawancara juga gitu mungkin ya, Mbak? Iya. Diwawancara atau dites sama Pokoknya antara panitia sama kita itu ada pembicaraan, ada wawancara kayak gitulah Pak, pokoknya kayak gitu. Jadi kayak kalau dimanipulasi untuk nyampe di titik menang itu nggak bisa deh. Mungkin kalau pas pendaftaran oke mungkin, tapi kalau nyampe titik lomba di atas panggung kayak gitu ya. Oh, mungkin juga terkait dengan komunikasinya, bahasa Mandarinnya gimana, gitu-gitu juga kali ya. Atau bahasa Mandarin sama Inggris misalkan, atau cuma Mandarin aja, terus kegiatannya ngapain, gitu-gitu mungkin juga ya, termasuk di dalamnya ya. Iya mungkin Pak. Ada yang minta dibagi linknya nih Kak Wina, nanti dibagikan. Tuh. Iya kalau ada lagi nanti coba. Sekarang kan kemarin itu barusan ini udah lomba kayak gitu. Nanti mungkin tahun depan ada lagi. Kayaknya cuma setahun sekali deh acaranya. Oh, makasih Kak Wina jadi tahu. Nanti jadi biar yang lain mungkin yang belum tahu bisa mencoba. Siapa tahu kalau memang beruntung istilahnya seperti itu dan terpilih kan bagus untuk meningkatkan. Ya kan? Penghargaan. Dan juga meningkat kayak gitu, kalau kita dapat penghargaan seperti itu kan berarti kan kita mendapat rekognisi atau pengenalan kan, artinya bahwa kita itu dikenal sebagai pekerja migran yang ini istilahnya pekerja migran yang kompeten lah, istilahnya kan seperti itu kan. Jadi kan kita kalau besok-besok mau cari kerja lagi di majikan yang lain dan lain-lain, kita bisa pakai sertifikat itu juga gitu kan, istilahnya untuk mempermudah lah seperti itu. Biar gajinya nambah gede. Nah, siapa tahu jadi berapa, 30 atau 35 gitu ya. Benar. Oke, nah itu salah satunya ya, itu tadi terkait dengan SDM. Mungkin yang lain, yang belum disebutkan, silakan. Selain Arfi mungkin ada, atau kalau ada di chat juga. Pemasaran boleh nggak? Boleh, silakan Mbak Win. Kuku kok hilang? Oh. Bahwa sistem informasi pemasaran atau SIMPEM adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi. Fungsi dari sistem pemasaran memberikan informasi kepada semua tingkat manajer di fungsi pemasaran, seperti di bagian tempat, produk, promosi, harga, dan informasi terintegrasi dari keempatnya. Mungkin di promosi mau tempatnya di mana, produk apa yang mau dipromosikan, dan bagaimana sistem promosinya, harganya juga diperhatikan buat dipromosi ini itu seperti apa, berapa, dan yang masuk di konsumen tetapi tidak rugi di produk atau promosi. Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pemasaran, itu kan ada marketing mix gitu ya, yang masih ingat nggak? Iya. Udah pernah dapat kan? Ada marketing mix. Marketing mix itu ada 5P ya. Apa aja? Masih ingat? Place, produk, promotion. Place, apa Mbak Indi? Place, produk, promotion, price, sama satu lagi
Sama? Apa Pak? Satu lagi apa Pak? Place, product, promotion, Integrating mix. marketing mix itu 4 atau 5P? 4. 4P ya? Iya. Place, product, Kalau di promotion. modul itu ditambahin 1 itu sama integrating mix atau informasi integritas. Yang Oh, berarti integrating marketing communication ya, MC ya mungkin ya. Salah satunya ya. Nah, berarti ada 4 ya, place, product, promotion sama price. Nah, berarti ketika kita berbicara tentang pemasaran gitu ya, atau sistem informasi pemasaran seperti itu, berarti kita juga harus berpikir tentang 4 hal ini ya, dalam artian bagaimana produk itu bisa dipasarkan, apakah produk ini harganya pas atau sesuai atau tidak, seperti itu. Dan gimana kita melakukan promosi ya istilahnya, karena ketika kita melakukan promosi kita harus berpikir perencanaannya, termasuk dengan medianya, plus medianya, ya kan? Medianya kita mau pakai apa ini ya. Terus beberapa hal yang lain itu adalah kalau sekarang itu adalah pelan influencer atau endorsers, ya kan? Nah, endorsersnya kalau misalkan di media sosial seperti itu, kita mau pakai influencer atau endorsers yang siapa? Ya, terkait dengan jumlah follower, mungkin terkait dengan seberapa dia endorse, seberapa dia banyak endorse-nya, terus seberapa banyak dia bisa berpengaruh, termasuk juga dengan kredibilitas dari sumbernya gitu ya, dan lain-lainnya, ya kan? Itu adalah seperti itu. Termasuk juga advertising ya. Kalau promotion itu kan berarti terkait juga dengan advertising, ya kan? Atau bagaimana kita melakukan iklan seperti itu? Apakah mungkin juga kita bekerja sama dengan stasiun TV? Mungkin sekarang kan banyak juga channel-channel yang lain seperti dengan menggunakan YouTube, gitu ya kan? YouTube AdSense misalkan, atau dengan TikTok misalkan, dan lain-lainnya. Kalau di yang sekarang lagi tren juga kan, kalau itu adalah live streaming tapi yang penjualan itu ya, yang menjual ya. Iya Pak. Nah, itu kan yang Shopee dan lain-lain ya. Kalau di Taiwan pakai Shopee tapi yang live seperti itu ya kan. Nah, itu kan salah satu cara yang lain untuk memasarkan suatu produk misalkan seperti itu. Oke. Nah, itu cara-cara yang ada yang sekarang mungkin lebih terbaru gitu ya. Istilahnya yang lagi tren seperti itu, cara-cara pemasaran produk yang ada seperti itu. Oke, nah itu adalah marketingnya. Ya, dan juga kalau kita bilang marketing, berarti kita jangan lupa terkait dengan brand atau merek, ya kan? Terus terkait dengan diferensiasi, ya, segitiga itu. Dan yang terakhir adalah positioning, ya kan? Yang segitiga itu, ya, brand, diferensiasi, dan positioning. Nah, ini adalah juga terkait dengan hal ini, ya, termasuk nanti kita harus bagaimana menyeimbangkan antara permintaan dengan penawaran, ya, bagaimana misalkan kita harus handle atau kita harus menangani beberapa hal seperti misalkan permintaan yang seasonal atau permintaan yang musiman, ya, seperti misalkan contohnya pada saat Fonien misalkan, ya, permintaan barang-barang tertentu saat Fonien tinggi dan lain-lain seperti itu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk pemasaran. Oke. Berikutnya mungkin setelah pemasaran sudah, SDM sudah, ada yang berikutnya, ada produksi, keuangan, akuntansi. Silakan. Saya Pak. Boleh. Pak. Siapa? Indi. Ya, Mbak Indi tadi. Yuk silakan.
Sistem Informasi Keuangan atau Financial Information System (FIS) merupakan penerapan sistem informasi di fungsi keuangan untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis, serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan dapat dikelompokkan dalam informasi mengenai forecast keuangan, modal kerja, investasi, pendanaan, budget, modal, dan anggaran pajak. Pak. Oke, berarti tadi ada keuangan itu mencakup apa aja, Mbak Indi? Berarti keuangan mencakup modal, oke, investasi, terus pengeluaran, pemasukan, lalu udah Pak, oke. saya tahu itu. Ya, modal, investasi, pengeluaran serta pemasukan. Ya, termasuk kalau kita berbicara tentang pengeluaran dan pemasukan ini adalah kaitannya juga dengan cash flow-nya, ya. Karena keuangan itu kan harus mengatur pembayaran serta pembayaran dan juga penerimaan suatu piutang, dan tadi seperti yang tadi saya sebutkan ada AR atau piutang, ya, account receivable, ya kan, dan AP atau account payable, ya. Nah, ini yang harus kita lihat atau harus kita atur seperti itu, ya kan. Nah, berikutnya adalah modal dan investasi. Jelas orang keuangan itu harus memikirkan bagaimana kalau misalkan kita mau ekspansi, ya, misalkan si CEO-nya gitu ya bilang bahwa kita ekspansi pabrik, misalkan, oke, pabriknya mau kita ekspansi, kita mau buka pabrik baru, misalkan di daerah Jawa Barat, misalkan di daerah Indramayu, misalkan, ya, contoh aja. Terus maka kita harus berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan keuangan pendanaan untuk pembukaan pabrik yang baru, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah terkait dengan sistem informasi akuntansinya, ya. Jadi bagaimana ini bisa digunakan untuk membantu hal itu, ya, itu keuangannya, ya. Terkait dengan mungkin peminjaman kepada pihak bank, ya, bank mana yang bisa kita pinjam, ya, berapa bunganya, bagaimana pengembaliannya, dan seterusnya, ya kan. Apakah nanti kita bisa hitung misalkan ROI, ROA, dan seterusnya, ya, return on investment, return on asset, dan lain-lain. Mungkin itu salah satu yang bisa dipelajari, bisa dihitung untuk melihat seberapa investasi ini menguntungkan, istilahnya seperti itu. Oke, good. Terus berikutnya tinggal dua, akuntansi dan produksi. Oke, siapa lagi? Saya Pak. Boleh. Yuk. Desi. Siapa? Oke. Desi Pak. Desi, ya. Oke, yuk Mbak Desi, silakan. Ya. Oke, sistem informasi produksi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dengan memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal dan efisien untuk mencapai tujuan produksi yang telah ditentukan. Sistem informasi produksi melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyimpan data produksi. Data produksi tersebut dapat berupa informasi mengenai stok bahan baku, jadwal produksi, kapasitas produksi, waktu produksi, kualitas produk, biaya produksi, dan lain-lain. Dengan menggunakan sistem informasi produksi, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat dan real-time tentang produksi mereka, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan cepat.
Sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan produksi yang lebih baik, mengidentifikasi masalah produksi secara dini, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam proses produksi. Oke, ya, good. Nah, itu tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa diatur di dalam sistem informasi produksi gitu ya. Seperti stok bahan baku gitu ya, terus ada jadwal produksi, ya kan, ada biaya produksi, terus tadi apa lagi Mbak Desi? Stok bahan baku, kapasitas produksi, waktu produksi, kualitas produk, dan biaya produksi. Oke, kualitas produksi ya. Ya, dan ini berarti kan istilahnya QC ya, quality controlnya. Oke, nah itu adalah salah satunya. Jadi nanti ketika kita menggunakan ketika kita menggunakan suatu sistem gitu ya, maka kita bisa melihat stok bahan bakunya. Ya, bahan bakunya berapa? Bahan baku itu kan ada bahan baku, ada barang mentah ya. Bahan baku ada, barang setengah jadi ada gitu ya, atau bahan mentahnya ya kan. Terus nanti ada setengah jadi ya, dan seterusnya ya kan. Nah, itu adalah biaya produksi, jadwal terutama juga gitu ya, karena kapasitas dari produksi, kapasitas mesin itu selalu berbeda-beda ya. Kapasitas mesin itu kan tidak sama, dan juga tidak bisa tidak bisa bisa kita maksimalkan, tetapi tetap ada batasannya. Nah, batasan ini yang biasanya harus kita pikirkan, dalam artian menyangkut dengan jadwal juga seperti itu ya. Maka di sini ada kaitannya antara kapasitas dengan adanya jadwal seperti itu. Jadi kita tidak bisa misalkan ada beberapa target, misalkan ya, contoh yang pernah saya tahu itu misalkan kalau misalkan untuk mengejar stok produksi untuk stok di supermarket pada saat hari raya gitu ya, misalkan Lebaran yang kemarin ini. Nah, biasanya kalau di Indonesia, kalau kita lihat, mungkin kalau masih ingat teman-teman, di Indonesia itu biasanya 1 bulan sebelum puasa, atau ya katakan 15 hari sebelum puasa, itu stok-stok jajanan kaleng gitu ya, seperti wafer, terus makanan-makanan untuk Lebaran seperti itu, biasanya sudah ada di Indomaret atau Alfamart seperti itu, atau di beberapa supermarket yang ada, sudah tersedia dan sudah dipajang, ya kan? Nah, berarti kalau kita berpikir secara produksi gitu ya, karena itu kan harus didistribusikan dan lain-lain, berarti 3 bulan atau 4 bulan, mungkin ya 2-3 bulan sebelum Lebaran, mereka harus sudah memproduksi itu, ya kan? Agar apa? Agar nanti 1,5 bulan sebelum Lebaran itu sudah 1,5 bulan sebelum Lebaran itu sudah ada di supermarket ataupun sudah ada di pasar, ya, betul kan? Jadi kan hal-hal semacam ini harus bisa dipolakan, ya, harus bisa dilihat seperti itu. Oke, nah ini yang diatur oleh orang-orang produksi, ya, terkait dengan beberapa layanan-layanan atau terkait dengan produk yang harus ada di pasar pada menjelang waktu-waktu tertentu, misalkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya ya udah nanti pikir kayak belakangan, misalkan seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara lebih terencana. Ketika adanya dengan menggunakan sistem informasi ini bisa merencanakan hal tersebut seperti itu. Ya, jadi sistem informasi digunakan untuk membantu proses atau perencanaan dari produksi yang ada. Oke. Nah, itu adalah salah satunya gitu ya. Nah, berikutnya
Itu yang terakhir adalah akuntansi. Siapa yang mau mencoba jawab? Silahkan. Atau kalau ada komentar atau pertanyaan gitu ya, silakan disampaikan. Mungkin ada komentar atau pertanyaan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Oke. Ada yang mau disampaikan atau mau dikasih komentar atau ada pertanyaan atau mau menjawab satu lagi sistem informasi akuntansi? Yuk silahkan. Yang lain mungkin? Ayo guys yang belum. Mas Badar, Mas Nanang, atau Saya Ya, Pak, boleh. Lesti Gimana? Pak. Ya. Gimana? Ini mau lanjutin ini sistem informasi akuntansi. Boleh Mbak Lesti, yuk silakan. Sistem informasi akuntansi atau accounting information system adalah penerapan sistem informasi ke sistem akuntansi manual yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada organisasi atau menghasilkan laporan keuangan. Gimana? Halo? Oh iya, akuntansi menyajikan cara untuk menyediakan cara untuk menyajikan dan meringkas kejadian-kejadian bisnis dalam bentuk informasi keuangan kepada para pemakainya. Jadi, iya. Gimana? Terus? Udah Pak segitu. Oke. Berarti intinya apa nih Mbak? Maksudnya gimana? Sistem informasi akuntansi itu apa? Intinya apa sih? Memberikan Untuk menyajikan laporan keuangan. Memberikan apa? Untuk Memberikan memudahkan. apanya? Yuk. Laporan laporan keuangan, Pak. Laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan. Nah, itu juga disebutkan sama Widya ya. Berarti ada laporan keuangan. Oke, laporan keuangan itu apa aja? Kalian udah belajar akuntansi toh? seperti pemasaran, kayak gitu, invoice, pajak kayak gitu Pak, untuk masyarakat. Kalau laporan keuangan yang secara perusahaan itu biasanya ada apa aja? Kas, debit, kayak gitu Pak. Apa? Kas, debit, kredit kayak gitu. Nah, itu kan kolomnya. Kalau debit kredit itu kan Kayak jurnal. jurnal atau pendapatan, Mbak. Pendapatan. kan dijurnalkan. Harus Terus kayak gitu. Kas, kayak gitu Pak. neraca. Terus Laporan laba rugi itu. laba rugi. Ya? Ya, laporan laba rugi itu juga sendiri ya. Income statement ya. Terus jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan gitu. ya, jurnal penyesuaian, jurnal penutup gitu ya. Terus apa namanya? Pengeluaran. Neraca, terus arus kas, ya kan? Cash flow, ya. Tapi cash flow ini mungkin juga kaitannya dengan orang finance ya, seperti itu, Iya. ya kan? Karena kan cash flow berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan seperti itu. Oke, good. Nah itu jadi segala sesuatu gitu ya yang kita lakukan atau kita dapatkan, kita transaksinya terjadi seperti itu, maka dilakukan pencatatan, pertama dengan menggunakan jurnal terlebih dahulu, ya kan, terkait dengan debit kreditnya terlebih dahulu. Nah setelah itu selesai, baru nanti dibuat laporan keuangannya, ya laporan keuangan dari akuntansi yang ada seperti itu. Jadi laporan keuangannya kita buatkan seperti itu, ya. Ada neracanya, nanti ada laporan laba rugi, di mana laba rugi itu hanya mencakup pemasukan serta biaya gitu ya yang digunakan, sehingga nanti kita
bisa tahu berapa laba atau keuntungan dan rugi atau kerugian atau kehilangannya kita berapa, seperti itu. Ya, nah itu adalah gambaran secara keseluruhan terkait dengan 5 fungsi dan juga berkaitan dengan 5 fungsi yang ada, dan di situ juga termasuk dengan sistem informasinya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu atau mau dikasih komentar? Gak ada. Nah, itu adalah yang tadi ya. Jadi siklus-siklus akuntansi dan lain-lain itu termasuk di dalamnya kalau untuk akuntansi ya. Terus termasuk siklus pendapatan, penjualan barang, ya kan? Kalau barang itu nanti biasanya ada tempo, jatuh tempo, ya, diberi tempo dan seterusnya. Terus ada siklus untuk pengeluaran kas, ya, dan ada untuk konversi atau produksi bahan mentah sampai jadi, dan siklus penggajian, ya, serta siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Oke. Nah, sistem informasi akuntansi ya digunakan untuk beberapa hal ya, untuk mendukung operasional sehari-hari ya, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen serta memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Oke. Nah, itu adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, kalau pemasaran ya hanya kita kita mencoba untuk tentang tadi pemasaran terkait dengan marketing mix-nya, ataupun juga terkait dengan perencanaan pemasaran produk dan bagaimana kita melakukan pengendaliannya. Ya, itu termasuk dengan advertising dan promosi seperti itu. Termasuk juga bagaimana kita mau memasarkannya, menggunakan media sosial apa. Kalau sekarang kita ada seperti itu. Maka ketika ada sosial media, itu kalau di perusahaan itu ada yang dikenal dengan nama sosial media spesialis, ya, khusus pekerjaan tentang itu. Ya, dia fungsinya itu adalah mengatur pemasaran menggunakan media sosial. Oke, medsos. Nah, ini penting. Ya, sedikit banyak itu sekarang banyak digunakan untuk pemasaran. Bagaimana kita memasarkan produk, tetapi kita menggunakan teknologi yang sekarang lagi tren, istilahnya seperti itu, yaitu media sosial misalkan. Oke, nah itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan. Terus sistem informasi produksi, ya, itu adalah untuk membantu fungsi produksi. Ya, terdapat 2 macam sistem informasi produksi, ya, sistem untuk mengendalikan alat produksi, oke, computer aided design, computer assisted manufacturing, oke, ada robot, ada computer integrated manufacture, dan ada SIMPRO, sistem informasi untuk proses penyelesaian atau kontrol terhadap proses manufaktur yang ada. Seperti tadi, kalau SDM itu perencanaan, rekrutmen, dan lain-lainnya, seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, ketika itu semua, ya, kalau di dalam hal ini, maka ada satu sistem yang disebut dengan ERP. ERP ini ada 5 hal yang tergabung di dalam satu sistem besar. Jadi intinya bahwa ERP itu terdiri dari 5 sistem yang tadi, tetapi menjadi satu sistem yang besar, seperti itu. Ya, kalau dulu itu sendiri-sendiri, ya, tidak tergabung seperti itu. Jadi dulu berdiri sendiri-sendiri. Nanti kalau orang ini butuh, di sini orang akuntansi butuh data tentang keuangan, dia ada sendiri. Nanti kirim Excel, file Excel, misalkan seperti itu. Terus nanti kalau orang keuangan, orang pemasaran sama butuh sendiri, nanti kirim file lagi. Jadi koneksinya tidak sama. Tetapi sekarang digabungkan menjadi satu sistem secara besar, itu ya, yang dikenal dengan nama
ERP. Ya, Enterprise Resource Planning. Oke, itu adalah untuk ERP. Nah, ERP ini memiliki beda-beda paket tetapi terintegrasi secara keseluruhan. Artinya adalah semuanya itu terintegrasi di dalam satu keseluruhan di dalam basis data. Ya, dan ini dirancang sesuai dengan proses bisnis yang ada. Ya, proses bisnis secara keseluruhan atau proses bisnis yang secara umum digunakan oleh perusahaan seperti itu. Jadi intinya adalah tergabung dalam satu hal, dan ini juga untuk melihat dari rantai nilai atau value chain dari suatu perusahaan itu. Nah, biasanya untuk membeli ERP gitu ya, itu adalah untuk menerapkan aktivitas-aktivitas mata rantai, mulai dari produksi, pemasaran, sampai dengan purna jual. Ya, kalau kita bicara tentang value chain gitu ya, atau mungkin kalau kita bilang tentang value chain-nya Porter gitu ya, nah itu kan ada hal yang seperti itu. Kita lihat Porter value chain. Porter. Ya. Nah, kalau kita bilang tentang value chain dari Porter, ya kan masih ingat mungkin kalau dari teman-teman gitu kan. Nah, kan ada di sini ada ya, mulai dari mulai dari inbound logistik, ya artinya yang ada di proses di marketingnya dan lain-lain gitu ya, sampai dengan kalau di sini operation sampai dengan service atau purna pasca purna jualnya. Dan di sini ada procurement, ya pembelian, serta HRD, dan juga infrastruktur dari bisnisnya seperti itu. Ya, dan ada HRD-nya. Maka ini adalah konsep yang sudah lama sekali tapi sampai sekarang masih dipakai. Jadi ada primary activity serta ada secondary activities yang ada. Oke, itu adalah konsep dari Porter value chains yang kita bisa tahu. Nah, ini kaitannya dengan itu. Maka kalau kita lihat dari dari proses ini gitu ya, maka itu adalah sama. Ya, kita bisa melihat mata rantai dari semuanya, mulai dari produksi, pemasaran, sampai dengan purna jual. Oke. Terus, nah salah satu ERP yang ada itu adalah SAP. Ya, contohnya itu adalah SAP. Di mana di dalam SAP ini memiliki beberapa modul, ya istilahnya beberapa modul seperti itu. Jadi dia mempunyai modul-modul tertentu, ya yang digunakan. Jadi tidak kita beli secara langsung, tetapi kita bisa satu-satu seperti itu. Tergantung mana dulu yang kita butuhkan. Oke, nah misalkan kita butuh terkait yang di sales ya atau penjualan, maka kita hanya butuh modul ini. Oke, terus misalkan kita mau juga gabung dengan HRD di sini, HR. Oke, terus kita mau tentang keuangan, akuntansi keuangan, kita hanya butuh di sini, ya dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah salah satunya. Atau kita mau bicara tentang manajemen rantai pasokan, ya, maka kita berbicara di supply chain ini. Oke, itu adalah terkait dengan
modul-modul yang ada di dalam SAP seperti itu. Ya, jadi ada beberapa yang bisa kita perbuat atau bisa kita berikan seperti itu. Ya, maka hal ini yang biasa untuk mendukung suatu proses bisnis yang ada seperti itu. Oke, nah di sini maka dibutuhkan adanya tergantung mana yang mau kita ambil seperti itu. Ya, kebutuhannya. Kita bisa ambil 2 modul, 3 modul atau seterusnya seperti itu. Ya, dimana biasanya yang menerapkan penggunaan contoh SAP ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang berskala multinasional. Ya, perusahaan-perusahaan besar. Kayak contohnya kalau di Indonesia mungkin seperti Indofood, ya kan? Terus ada Unilever, apa? Java. Hah? PT Java Confit. PT Java Confit. Cloneship. Cloneship itu apa? Bisa diketik mungkin. Oh, ini Widya ada. Terus, oh Java. Oh ya, Java itu apa namanya? Makanu ya, produk makanan ternak. Iya. Java Confit. Pakan ternak. Ya, betul. Makanan ternak sama juga dengan Proses. bibit ayam segala ya. Oh iya, itu grupnya juga, Pak. Iya kan? Tapi lebih ke pakan ternaknya. Pakanan ternaknya ya. Nah, Iya. itu juga sama Confit, Java Confit ya. Itu juga termasuk di dalamnya Java. Ya, Java itu juga perusahaan-perusahaan skala besar seperti itu. Ya, nah perusahaan-perusahaan skala besar karena saking kompleksnya gitu ya, maka dia butuh suatu sistem yang bisa handle seperti ini. Ya, kita nggak bisa berpikir hanya 1 atau 2 seperti itu, tapi kita harus berpikir secara sistemnya, bahwa sistemnya itu harus bisa mendukung proses bisnis yang ada seperti itu. Oke, nah itu adalah salah satu yang berlangsung saat ini seperti itu ya, contoh-contohnya. Oke, nanti mungkin bisa dilihat dari beberapa perusahaan-perusahaan lain. Mungkin Kompas Group misalkan, itu juga kan perusahaan-perusahaan dengan skala besar ya, yang sudah ada seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang segitiga yang kemarin seperti itu ya, terkait dengan keperawatan komunitas. Oh ya, sampai sini fungsional ini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau di komentari, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau kalau ada komentar seperti itu, silahkan. Ada? Gak ada? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan keperawatan komunitas. Ya, seperti yang kita kemarin sudah bahas bahwa segitiga ini gitu ya, maka itu ada top
middle sama low, ya, di mana di situ ada strategi serta ada taktis serta ada operasional, dan penggunaan serta detail informasinya itu sangat berbeda. Kalau di semakin ke bawah itu semakin detail, semakin ke atas itu penggunaannya semakin lebih ke rincian seperti itu, ya. Maka kita melihat sistem informasi apa aja yang dibutuhkan. Ya, maka kalau kita lihat di sini, di sistem informasi di level bawah, ya, tingkat perencanaan operasional, ya, ini kan operasional itu ternyata lebih banyak untuk pengendalian, pengarahan seperti itu, ya, dan sedikit tentang perencanaannya, sedikit pengorganisasian juga sedikit, tidak terlalu banyak, dan pengisian staf itu tidak terlalu banyak. Ya, cukup besar, tapi mungkin ya cukup besar dibandingkan yang di atasnya. Nah, di sini maka untuk menjawab itu pertanyaan itu harus mengontrol dari arus dari transaksi yang terjadi di organisasi. Ya, maka kalau kita lihat di sini, maka perencanaan, pengendalian dan pengarahan itu yang terutama. Ya, berbeda kalau dengan di level menengah. Di level menengah itu lebih banyak untuk pengorganisasian, ya, dan juga untuk pengarahan serta untuk perencanaan. Tapi perencanaan di sini itu adalah bagaimana menerapkan apa yang direncanakan di level atas bisa direncanakan lebih detail di level bawah, ya, dan diteruskan untuk bisa dikerjakan atau dieksekusi di sini. Oke, jadi kita harus bisa bagaimana untuk perencanaannya, ya, bagaimana proses ini bisa terlaksana dari perencanaan, ya, bisa lebih detailkan dan akhirnya bisa dieksekusi secara lebih rinci seperti itu. Oke, nah ini adalah bagaimana sistem informasi di level ini untuk mendukung proses operasional. Oke. Nah, sistem informasi di level menengah gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah sistem informasi untuk pendukung keputusan, ya, decision support systemnya, serta bagaimana terkait dengan sistem pakar, ya, atau expert sistemnya. Terus ada jaringan saraf tiruan dan sistem informasi geografis, misalkan seperti itu. Ya, kalau ini kan terkait dengan kepakaran tertentu, ya, misalkan untuk dia mempunyai pengetahuan seperti itu. Dan ada jaringan saraf tiruan yang ini biasanya digunakan untuk beberapa algoritma yang lain seperti itu. Oke. Nah, sistem pakar itu adalah di sini ada pengetahuan, ya, yang ada digunakan seperti itu, dan di sini komponennya ada beberapa antarmuka pengguna serta inference itu untuk menginterpretasikan seperti itu, ya, istilahnya, dan knowledge base. Oke, di sini adalah kegunaan dari sistem pakar. Jadi pemakai membutuhkan pengetahuan dari yang sudah ada seperti itu, dari pakar atau dari dokumen. Ini modul ini kan diciptakan sebelum tren dari AI, ya, atau kecerdasan buatan. Kalau sekarang itu karena adanya kecerdasan buatan, ya, atau AI, maka ini sudah dipakai dengan menggunakan AI. Ya, sekarang kan banyak, sekarang kita harus AI, ya, istilahnya apapun itu ataupun robot seperti itu yang bisa membantu atau bisa digunakan mungkin 10-15 tahun ke depan, kita nggak tahu, ya, akan menggantikan beberapa tenaga kerja yang ada, proses otomasi dan lain-lain, ya kan? Nah, ini yang perlu kita
perlu kita waspadai juga seperti itu. Istilahnya ketenaga kerjaan itu akan sebagian besar akan diganti oleh mesin, ya seperti itu. Maka kita harus bisa meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Nah, ini adalah sistem pakar. Sistem yang berisi dari pengetahuan atau pakar yang digunakan untuk proses konsultasi. Misalkan kalian sakit atau apa gitu ya. Kalau sakit misalkan batuk atau panas, batuk atau enggak, batuk misalkan, terus nanti suhu badannya berapa dan seterusnya. Dan ada pertanyaan seperti itu. Nah, setelah itu semua selesai, maka nanti dia akan melihat, ya, menginterpretasikan dan kemudian akan mendapatkan pengetahuan apa yang kira-kira diperlukan. Ya, pengetahuan ini dengan pengetahuannya dia, maka kira-kira hasil interpretasinya apa, seperti itu ya. Jadi menggunakan knowledge base untuk itu. Terus ada jaringan saraf tiruan, ya, misalkan digunakan untuk melakukan prediksi biasanya, ya, prediksi misalkan perakiraan cuaca, terkait dengan perakiraan cuaca tetapi dengan menggunakan data-data yang lampau seperti itu gitu ya. Data-data sebelum-sebelumnya itu adalah salah satunya. Jadi dengan menggunakan jaringan saraf tiruan mampu untuk melakukan prediksi dan lain-lain. Nah, ini adalah cikal bakal dari kecerdasan buatan atau AI itu, artificial intelligence. Seperti yang kemarin saya tunjukkan dengan menggunakan ChatGPT, ya, itu salah satunya. Dimana di situ kita bisa bisa komunikasi seperti chatbot seperti itu. Di Line itu di Taiwan itu kayaknya sudah beberapa pakai chatbot juga, ya kan? Nanti yang jawab mesin. Nah, itu salah satunya. Kayak kemarin waktu Taiwan masih karantina COVID seperti itu, ya kan? Kita menggunakan pemerintah Taiwan menggunakan chatbot untuk merekam data orang-orang yang karantina seperti itu. Ya, jadi kita seakan-akan berkomunikasi tetapi berkomunikasi dengan menggunakan chatbot. Oke. Nah, itu adalah salah satunya chatbot seperti itu. Oke. Dan berikutnya itu adalah sistem untuk pendukung keputusan, ya, membantu untuk mengambil keputusan, tapi ini hanya mendukung, ya, istilahnya memberikan informasi atau memberikan beberapa data-data yang ada. Jadi tujuannya adalah membantu manajer mengambil keputusan yang secara semi terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah, dan membantu atau mendukung manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi meningkatkan efektivitas terhadap pengambilan keputusan manajemen yang ada, seperti itu. Nah, sistem pendukung keputusan ini biasanya ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan dialognya, ya, dialog dari manajemennya, komponen untuk berdialog dengan pemakai sistem. Oke. Terus yang berikutnya itu adalah model, ya, model di sini itu adalah kemarin kita tahu ada beberapa hal, misalkan ada model matematik, ya kan, ataupun model terkait dengan model linear dan seterusnya gitu ya. Ini yang ada, dan di sini ada data. Oke, manajemen datanya. Jadi data yang kita bisa dapatkan seperti itu. Sehingga keputusan itu juga bisa digunakan secara grup misalkan. Nah, makanya ada group decision support system, ya, supporting group decision support system. Di sini
ada beberapa hal, beberapa orang yang mengikuti gitu ya, deciding participants yang pakai di sini. Oke. Nah, dia kayak musyawarah itulah istilahnya. Tapi ini dilakukan secara sistem. Oke, kayak voting dan lain-lain gitu ya untuk membantu mengatasi itu juga. Jadi ada beberapa hal yang bisa diputuskan secara bersama-sama seperti itu. Tapi dengan menggunakan adanya komputer seperti itu dan program atau sistem informasi yang ada. Dan sistem informasi geografis ini seperti Google Map lah. Ini cikal bakalnya dari Google Map gitu ya. Dulu sebelum ada pakai Google Map itu namanya adalah sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini sistem informasi yang khusus untuk mengolah data yang mempunyai informasi spasial. Artinya adalah sistem informasi yang bersifat spasial. Ya, spasial itu ya kayak map lah, peta, ataupun kalau kita tahu di Google Map, persis sama Google Map ya. Kita ibaratkan seperti Google Map, persis seperti itu. Terkait dengan investasi ataupun juga ada kalau mungkin ini pemerintah ya, salah satunya mungkin untuk membantu meninjau lahan perkebunan sawit misalkan di daerah Kalimantan serta di daerah Sumatera misalkan, ya kan? Karena sawit ini misalkan kan ada alih fungsi lahan di situ ya, dari hutan menjadi perkebunan sawit, ya kan? Nah, ini kan harus dikontrol oleh pemerintah, jangan sampai itu semakin besar seperti itu, ya kan? Tapi juga kita harus melihat kelestarian atau keberlangsungan dari alam itu juga seperti itu. Nah, ini adalah salah satunya, ya. Atau perkembangan tambang, misalkan, ya, yang sekarang lagi tren atau lagi banyak itu di daerah Sulawesi terkait dengan tambang nikel. Ya, nikel ini digunakan untuk bahan baku baterai, ya, bahan baku baterai atau mobil listrik dan lain-lainnya, teknologi baterai. Ya, ini yang sekarang sedang dikembangkan oleh pemerintah menjadi pusat pusat untuk teknologi baterai di Indonesia seperti itu, karena kita nikelnya banyak. Nah, ini adalah beberapa hal atau beberapa langkah-langkah yang ada. Sedangkan kalau untuk level atas itu biasanya untuk membantu pemecahan masalah yang tidak terstruktur atau unstructured problem, ya, sehingga pemecahan secara tidak terstruktur dan biasanya lebih untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan beberapa hal, ya, ataupun memberikan informasi terkait dengan beberapa fungsi-fungsi yang ada seperti itu. Sedangkan kalau otomatisasi kantor, ya, itu ada beberapa hal seperti contohnya yang sekarang kita lakukan itu kolaborasi elektronik atau teleconference dengan menggunakan Microsoft Teams seperti ini, ya, itu adalah fungsi untuk teleconference. Terus ada terkait dengan publikasi dan pengolahan image atau citra gitu ya, ataupun juga dokumen-dokumen elektronik. Nah, ini juga ada, dan ada pengelolaan kantor atau desktop application seperti itu dan lain-lainnya. Terus ada email, ya, voicemail dan lain-lain. Di sini ada semuanya. Oke. Terus, nah, ini ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu ada cost leadership, ada diferensiasi, dan ada fokus. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Biar nggak saya terus, silakan. Silakan, ada yang mau bantu menjelaskan kepada teman-teman, ya, terkait dengan apa itu cost leadership, contohnya, strateginya, keunggulan kompetitifnya seperti apa?
Yuk, satu orang satu, silakan. Yuk silakan, siapa yang mau bantu untuk menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Yuk silakan, Alfi. Untuk keunggulan kompetitif yang fokus, Pak, ya. Keunggulan tersebut merupakan strategi di mana sebuah perusahaan fokus pada segmen tertentu, misalkan pada bisnis, maka dia akan fokus pada segmen pasar tertentu atau produk tertentu seperti itu, atau berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalamnya. Jadi fokus menjadi yang terbaik. Fokus menjadi Terus yang terbaik, maksudnya? fokus menjadi yang terbaik. Terus karena maksudnya menciptakan keunggulan-keunggulan gitu, sehingga sulit untuk ditiru oleh pesaing. Oh ya, jadi memang oke. Berarti fokus untuk menjadi yang terbaik istilahnya ya. Atau dia memang khusus untuk menargetkan fokus ke satu sisi gitu ya. Istilahnya benar-benar hanya ke satu orang, target market tertentu aja. Ya hanya fokus ke tertentu. Misalkan gini, charter pesawat lah istilahnya. Charter pesawat itu dia fokus ke hanya orang-orang yang mungkin berpergian tapi secara pribadi gitu kan, nggak pakai pesawat yang umum seperti kita misalkan. Nah itu satu hal. Atau kalau layanan kereta api, kalau yang di Indonesia itu ada yang namanya kereta wisata atau apa seperti itu ya, yang kita bisa meeting di kereta itu gitu ya, bersama-sama, atau bisa kita sewa satu gerbong kereta. Nah itu adalah fokus. Jadi khusus untuk ke segmen market tertentu atau segmen pasar tertentu seperti itu. Jadi istilahnya adalah fokus yang ada di situ. Ya, fokus untuk target market tertentu saja seperti itu. Oke, jelas? Ya, itu juga termasuk yang tadi dibilang Alfi, bahwa fokus untuk memberikan layanan yang unik atau yang terbaik, misalkan seperti itu. Ya, itu contohnya itu. Misalkan UT Taiwan ini kan juga salah satu yang fokus ya untuk menggarap segmen pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, ya kan, khusus untuk di sana, seperti itu. Oke. Ya, berikutnya yang cost leadership, silakan kalau ada yang mau membantu untuk menjelaskan. Siapa? Atau ada yang balas di chat? Oh, ini dia, yaitu pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan produk pesaing. Untuk mewujudkan biaya rendah, berbagai faktor, salah satunya merampingkan proses produksi dan kelemahannya perusahaan hanya memiliki keuntungan lebih minim agar menghasilkan harga yang kompetitif dibanding kompetitor. Ya, good. Nah itu salah satunya juga. Jadi istilahnya, ada contohnya Citylink Indonesia.
Citylink dikenal sebagai maskapai penerbangan murah, ya, menggunakan skema serupa dengan AirAsia, atau kalau di dunia cellphone Xiaomi, ya, itu juga memiliki harga yang murah tetapi produknya setara kualitasnya, misalkan seperti itu. Oke, good. Nah, ini adalah cost differentiation, ya. Jadi kita bersaing dengan pesaing kita, gitu ya, bersaing dengan pesaing kita, tetapi kita menggunakan harga, ya. Jadi kita menang-menangan harga atau siapa yang paling murah harganya, istilahnya seperti itu, ya. Maka salah satunya contohnya tadi AirAsia, ya, atau Citylink seperti itu yang sebutkan. Maka dia bersaingnya di harganya lebih murah, memberikan sama-sama penerbangan misalkan dari Taipei ke KL atau ke Kuala Lumpur, ya, misalkan. Maka kalau kita naik China Airlines dengan naik dengan naik China Airlines dengan naik AirAsia, itu kan beda harga, ya kan. Harganya jelas lebih murah ketika kita menggunakan AirAsia daripada menggunakan China Airlines misalkan. Tetapi layanannya juga berbeda kita dapatnya. Oke, nah itu salah satunya. Oke, atau kita beli handphone iPhone gitu ya, ataupun dengan handphone Xiaomi atau dengan handphone Xiaomi, atau misalkan dengan handphone Vivo atau Oppo misalkan, ya, Samsung, ya, Samsung juga memiliki sub-brand atau memiliki kategori-kategori tertentu. Misalkan Samsung itu ada yang tipe A, tipe S gitu ya. Itu kan harganya beda-beda tuh. Kalau yang A lebih murah daripada yang S, ya kan? Iya. Nah, itu salah satunya. Ya, dia menciptakan harga yang sendiri-sendiri untuk berbeda tipe. Nah, itu juga sama. Untuk mentargetkan atau menargetkan segmen market tertentu. Ya, mungkin kalau orang yang yang sudah yang untuk menengah ke atas, mungkin nggak mau kalau cuma beli handphone yang 2 juta, 3 juta, milihnya yang 20 juta atau 30 juta, misalkan seperti itu. Ya, nah itu berbeda dengan misalkan dengan kelas menengah ke bawah yang mau beli handphone yang lebih rendah harganya, seperti itu. Oke. Terus yang terakhir, diferensiasi. Yo, ada? Ya, Pak. Ya, silakan. Tapi kakek saya berisik. Saya kira Mas Badar apa sama? Saya lagunya. Saya nggak tidur. Mas Badar. Pasien saya, Pak. Oke, yuk. Silakan, Mbak. Nggak apa-apa. Yang bagian diferensiasi strategi suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik dengan nilai yang lebih besar pada pelanggan dibanding dengan pesaing-pesaingnya, yaitu dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda dan menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi keuntungan diferensiasi dari pesaing. Diferensiasi itu apa sih, Pak? Jadi membedakan, different itu membedakan. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan produk yang berbeda dengan pesaing kita. Ya. Contoh yang mungkin sekarang lazim banyak digunakan, mungkin salah satunya adalah pernah didengar Bang Aceh. Itu Pak,
kayak botol minum itu yang apa sih namanya? Botol minum Aqua, terus ada lagi yang Ades itu yang ramah lingkungan gitu, katanya bisa atau bisa pokoknya lebih mudah apa ya? Lebih ramah lingkungan intinya gitu, Kak. Bisa. Ades apa ya? Atau seperti ini, misalkan kita menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan misalkan layanan perbankan, ya. Sekarang ini kan layanan perbankan itu salah satunya dengan adanya hanya digital bank only atau digital bank. Ya, kalau pernah teman-teman dengar seperti Bank Jago kalau di Indonesia, kalau di Taiwan saya kurang paham malah. Bank Jago. Iya, Bank Jago, Pak. Tahu ya? Bank Jago ada Pak. Saya udah buat rekeningnya. Nah, itu kan sebetulnya dia nggak punya cabang kan? Ya, dia hanya online. Nah, gimana? Kalau waktu kemarin Arfi bikin bikin rekening, pakainya gimana prosesnya? Yang mana, Pak? Yang Jago apa yang apa? Bank Jago. Oh, yang Jago itu yang bikin Kak Widya. Oh, Widya. Oke. Kalau Widya gimana kemarin? Sama kayak daftar itu buka rekening di bank kayak gitu, Pak. Itu perlu kalau kita mau buka rekening, kita harus download aplikasi Sama dulu. kayak iya, download aplikasinya yang Bank Jago itu. Lalu sama kayak ini Suaranya. Perbedaannya mungkin online aja gitu, Pak. Jadi iya ya, Kak. Iya, jadi kalau Bank Jago itu benar-benar digital bank. Artinya istilahnya dia hanya benar-benar digital bank aja, tapi segala sesuatunya dilakukan secara digital. Nah, itu adalah fungsi dari teknologi informasi untuk diferensiasi, ya, dari diferensiasi suatu produk seperti itu, ya kan? Jadi mendukung keunggulan kompetitif dari produk tersebut seperti itu. Oke, itu adalah contohnya, ya, dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung keunggulan bersaing yang ada. Oke, ya, jadi memberikan sesuatu yang unik ataupun sesuatu hal yang unik kepada pelanggannya. Atau kalau teman-teman pernah lihat, mungkin kalau tadi kita bicara tentang Aqua gitu ya, mungkin yang tadi contohnya, itu kan ada Aqua yang mahal itu ya, apa yang kalau di beberapa Ervian atau apa ya, saya lupa. Kemasannya mungkin yang beda ya, Pak. Apa ya namanya, saya lupa. Ya kayak gini-gini nih, Equil, sorry. Ini kan harganya mahal kan, tapi dia memberikan suatu layanan tersendiri. Dan ini biasanya, ini sekitar seperti ini nih sekitar 25.000 atau berapa deh. Beda jauh sama dengan penggunaan. Padahal biasa ya, Pak? Iya, padahal air biasa seperti itu. Tapi katanya memang lebih fresh atau apa seperti itu. Cuma ya kalau air putih ya, kalau saya ya sama aja ya kayak. Iya kan? Rasanya kayak sama deh. Cuma terus kayak misalkan ada itu yang namanya pristine apa ya? Itu tuh ada keterangannya di situ. Plus 8 plus apa gitu. Ada kandungan-kandungan yang berbeda dengan gitu. Itu juga pristine itu tapi itu masih dalam ya, Alfi ya, masih kayaknya masih pakai kemasan plastik. Masih. Iya toh. Ya, ini pristine ini. Nah, ini keunggulan. Oh, ini pH-nya mungkin ya 86 plus 8,6 plus ya. Nah, ini adalah seperti keunggulannya. Ya. Nah, ini juga keunggulan secara diferensiatif gitu ya. Dalam artian
bagaimana kita menciptakan suatu keunggulan secara yang digunakan untuk diferensiasi, memberikan nilai yang unik. Sama seperti kalau biasa vitamin C itu di dalam bentuk tablet, kalau dulu pertama-tama awal itu ada UC, ya kan? UC itu satu awal-awal vitamin C yang bisa diminum, ya. Setelah itu kan ada beberapa inovasi-inovasi lain dan juga vitamin C yang lain seperti itu yang bisa diminum seperti itu, ya kan? Nah itu adalah salah satunya, ya, inovasi-inovasi tapi yang secara kita membedakan dengan pesaing kita. Oke, nah bagaimana teknologi informasi bisa membantu untuk mendukung itu, ya, mendukung layanan itu seperti itu. Dan yang tadi fokus dan lain-lain itu ada. Oke, jadi fokus di antar SI sistem informasi antar organisasi, ya, itu bisa menghubungkan perusahaan, ya, antara pemasok dengan perusahaan dan pelanggan yang secara online. Sehingga ketika kita menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange, ya, maka bagaimana penggunaan suatu sistem komputer yang berstandar di beberapa organisasi terpisah untuk mengirimkan data secara elektronik melalui dokumen-dokumen bisnis yang ada. Ya, bagaimana Electronic Data Interchange, ya, bagaimana kita bisa melakukan pertukaran data, ya, dengan menggunakan sistem komputer yang ada. Oke, maka di situ ada proses bisnis yang terjadi di sana seperti itu. Sehingga keuntungan EDI, ya, itu adalah mempercepat kegiatan bisnis, ya, dan pengurangan modal kerja, penghematan biaya, meningkatkan hubungan antara pelanggan dan pemasok, serta memungkinkan melakukan perdagangan internasional. Nah, ini salah satu yang contoh yang EDI ini itu adalah kalau kita misalkan menggunakan Visa, ya, kartu kredit ataupun kartu debit Visa, Mastercard seperti itu. Ataupun kalau sekarang di Indonesia itu ada menggunakan GPN, pembayaran nasional, gateway pembayaran nasional atau apa seperti itu. Nah itu adalah memungkinkan, dengan adanya itu memungkinkan adanya pertukaran data, ya. Jadi nanti bayarnya berapa, nanti penggunaan kartu, maka itu ada pertukaran antara bank, ya, dengan toko, pertukaran data kan di sini sudah ada, ya. Terutama misalkan menggunakan kartu debit. Kalau menggunakan kartu debit kan berarti kita harus tahu rekeningnya isinya atau istilahnya saldonya cukup atau enggak, ya, itu salah satunya, ya kan. Terus kalau sekarang juga ada penggunaan API, ya, atau Application Programming Interface. Oke. Programming Interface. Buka, oh iya. Ya kan? Ada di situ nanti kalau teman-teman baca lebih detail gitu, ya. Misalkan kita mau gini, contohnya penggunaan iktp, ya. Sekarang yang beberapa waktu yang lalu gitu, ya, pas saya pulang ke Indonesia misalkan, saya kan ganti token. Nah, pada saat ganti token itu ada pertukaran data, misalkan kita harus menggunakan iktp kita seperti itu. Nah, iktp itu kan datanya ada di mana? Di pemerintah kan, bukan dimiliki oleh banknya. Nah, tapi di situ ada, sehingga kita bisa meminta data seperti itu. Tapi API ini hanya bisa dibuka oleh beberapa orang seperti itu dengan persetujuan tertentu, ya, dengan beberapa dokumentasi persetujuan dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa yang harus bisa kita
terima seperti itu. Ya, nah ini adalah salah satunya. Jadi kita bank bisa membaca iktp kita seperti itu, ya, termasuk fotonya seperti itu, dengan menempelkan itu, oh ternyata ini orangnya, seperti itu. Ya, ini adalah adanya pertukaran data. Ya, pertukaran data. Kalau di sini dalam hal ini adalah pemerintah, karena dia pemilik data iktp, ya kan? Dengan dengan bank misalkan. Hal ini saya kemarin itu waktu pulang yang bulan Januari itu ke BNI, ya, maka di sini ada pertukaran data seperti itu. Oke, itu adalah salah satunya. Jadi ada pertukaran data pribadi di sini, misalkan, yaitu beberapa yang ada. Ya, maka ini ada API, ya, API ataupun API untuk sosial media kita. Ya, ini juga ada sosial media. Itu juga memungkinkan untuk hal tersebut seperti itu. Biasanya pakai itu bukan sih, pakai email gitu kan. Dianjurkan untuk memasukkan email untuk aplikasi ini gitu. Kadang-kadang ada yang bilang jangan dimasukkan, nanti datanya kebaca gitu dan berbahaya. Itu juga termasuk ya Pak? Ya, itu juga bisa pakai seperti itu. Ataupun mungkin juga kayak semacam Tokopedia, misalkan Gojek dengan Tokopedia. Pernah sering pakai Tokopedia? Misalkan Tokopedia itu Tokopedia Shopee. Tokopedia. Oke. Shopee kalau di Taiwan itu bisa bayar pakai Line Pay nggak ya? Saya belum pernah coba. Apa Pak? Pakai apa? Line Pay. Nggak tahu. Line Pay. Apa itu Pak? Line Pay itu pakainya Ciko Bisa kirim dari Cina gitu Pak? Line Pay itu kan dari itu Korea pembayarannya ya? kali ini. Line dari Korea kan? Oh, Jadi kalau di beberapa toko di Taiwan itu kan bisa pakai Line Pay kan. Jadi nanti kayak GoPay lah, kayak OVO kalau di Indonesia. Kayaknya nggak ada di Shopee Taiwan nggak pakai Line Pay. Nggak ada nggak ya? ada Pak, adanya Ada opsi. rekening langsung. Oke. Atau Nah, Dana. gini, kalau enggak yang contoh yang ada misalkan pertukaran data seperti itu, misalkan yaitu tadi yang saya tahu Tokopedia dengan Transfer. GoPay, kalau ada yang pakai GoPay. Jadi kita bisa bayar menggunakan Tokopedia dengan GoPay. Jadi nanti bisa dikoneksikan seperti itu. Dikoneksikan GoPay-nya atau dikoneksikan dengan GoPay atau dengan OVO, ya. Nah, ini bisa kita transaksikan seperti itu. Ya, jadi itu adalah pertukaran. Karena apa? Karena dengan demikian nanti memudahkan, dengan adanya pertukaran ini memudahkan konsumen juga kan, memudahkan apa? Untuk membayar. Ya kan? Memudahkan pembayaran. Ya toh? Jadi Iya. memudahkan untuk proses pembayaran, misalkan ketika kita belanja online dan lain-lain. Ya, atau kalau di Indonesia mungkin Widya bisa coba itu mungkin pakai kris sekarang. Iya Pak, aku kalau di Indonesia pakainya kris. Iya, sekarang pakai kris ya kemana-mana ya. Iya, pakai kris lebih mudah. Lebih mudah, terus kita tinggal pakai handphone ya. Iya Pak. Nah itu adalah sekarang yang sedang banyak di Indonesia itu pakai kris. Jadi apapun itu, bahkan kemarin kalau kali teman-teman pernah dengar kasusnya yang di masjid ya, yang krisnya diganti. Jadi padahal itu untuk sumbangan masjid, tetapi diganti ke
rekening iya. orang, krisnya. Benar-benar rekening pribadi masuk berita. Nah, masuk berita kan, ya Elvi ya. Iya Pak, Nah, itu ada di CCTV. ada di CCTV, jadi orangnya ketahuan bahwa itu mengganti krisnya, gitu kan? Ya, nah itu adalah salah satunya, ya, dimana kris itu kan sistem pembayaran juga yang memudahkan untuk itu. Jadi ada pertukaran sistem atau pertukaran informasi antara organisasi, tetapi itu adalah suatu kesepakatan, ya, tidak bisa serta-merta aja seperti itu. Tapi ada suatu proses pertukaran data dan di mana di situ pasti ada terkait dengan pelindungan data konsumen. Ya, maka di sini kan di Indonesia baru-baru ini lagi dibahas atau sudah disahkan ya, saya lupa, itu ada perlindungan data pribadi. UU tentang UU perlindungan data pribadi. Ya, di mana kalau misalkan terjadi kejadian-kejadian yang bermasalah, mungkin nanti akan bisa dituntut seperti itu. Nah, yang terakhir yang saya lagi ikutin di Indonesia itu yang kasus adalah BSI, ya, Bank Syariah Indonesia, yang sekarang tidak bisa transfer, tidak bisa dibuka aplikasinya dan lain-lain. Itu sempat juga lagi heboh di sosial media, ATM-nya ditekuk, dibuang. Terkait itu ya Pak ya? Ya. Terkait itu ya Pak? Terkait ada program yang disusupin atau seperti apa? Ya kan? Kalau kayak gitu, BSI tanggung jawab nggak sih Pak kalau misalnya ada uangnya dari nasabah yang hilang? Soalnya kan itu bukan kesalahan dari nasabahnya. Harusnya kalau dalam masa, misalkan dalam masa kemarin itu, ya bertanggung jawab juga BSI terkait dengan hal itu. Ya kan? Jadi BSI harusnya bertanggung jawab apabila ada data-data yang bermasalah atau data-data yang hilang atau seperti apa, seperti itu. Oke. Nah ini adalah contoh API-nya gitu ya. Jadi pertukaran data ya yang memungkinkan kita bisa bertukar dengan dengan data dengan beberapa partner yang menjalin kerjasama seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin pas jam 4 ya. Oke. Mbak Nurul Arofa ada, Husnul ada, Harfi ada, Mbak Lesti ada, Eka Fitriana Itu dia. Sunanti ada, Elvin ada, Indi lagi ada, Nanang Supriyadi ada, Mbak Kasipah ada, Mbak Ina ada ya, Uut ada, Nur Hayati ada, Dinda ada, Nafatia ada, Badar ada, Winarsi. Mbak Winarsi tidak ada ya? Mbak Wiwin tuh. Hadir Pak. Oh iya deh, sorry. Mbak Desi ada tadi yang akunnya ya. Akunnya gambarnya universitas Dapat terbuka. istirahat. Mungkin lapar Pak, capek Pak. Akunnya nemenin belajar ya Mbak ya? Iya. Ada di sampingnya aku ya? Saya di kamar Pak. Jadi Oh, akomnya lagi istirahat siang. oh, Sore gitu.
Habis minum susu jadi bangun. Oh gitu. Tapi akunya sehat, Mbak. Udah nggak bisa kenapa-apa, Pak. Udah nggak Udah bisa. nggak bisa. Tapi tadi bisa dengerin suara kita, terus bisa niruin setengahnya gitu. Enggak, Pak. Maaf yang ngomong kan udah ini, Pak. Udah pikun kayak gitu. Jadi dia robekong gitu. Ngomong Cuman sembarangan. kayak ngigau gitu. Ngigau ya. Iya. Tapi ngigaunya karena dengar suaranya kita seperti ini jadi ikut terbawa gitu ya kali ya. Mungkin Enggak mau juga, ngomong sesuatu Pak. mungkin ya, tapi kan nggak jelas. Gitu. Kalau malam juga kan nggak pernah tidur. Kalau malam, siang, sore, malam kayak gitu jarang tidur. Jadi ya udah ngikutin dia nggak tidur kayak gitu. Kayak mungkin dia itu kayak halusinasi dia yang di masa lalu kayak gitu. Kadang manggil-manggilin entah siapa yang dipanggil kayak gitu loh, Pak. Oh berarti Jadi kadang kena nangis, Alzheimer ya Mbak? tiba-tiba nangis kayak gitu. Kena Alzheimer, Penyakit orang tua kayak gitu kan. demensia ya? Alzheimer itu. Oh, apa itu? Umurnya berapa Kak Lin? Alzheimer. Umurnya udah 96, memang udah sepuh, Pak, udah tua. Oh, udah senior banget ya, udah sepuh ya. Senior. Iya. Udah. Kalau di Indonesia kan nggak diurusin, kalau di sini kan masih diurusin ya kebanyakan. Iya, kalau di Indonesia kalau nggak ada yang anak atau apa ya, paling tinggal di panti jompo di situ. Iya, Pak. Oke, kalau gitu ada yang mau dikasih komentar atau apa? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti mungkin saya upload tugas kedua, mungkin sekitar Jumat atau Sabtu ya, untuk tugas keduanya, jadi nanti bisa Baik, dicicil Pak. kayak kemarin, seperti itu. Baik. Ya, kalau untuk yang tadi ada berapa orang yang tadi saya sebutkan di awal yang belum mengumpulkan, nanti boleh jangan lupa untuk dikumpulkan seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Selamat sore, selamat mandiin aku, mandiin Ama, Oma, dan lain-lain gitu ya, atau Mas Hakim Iya, Pak. dan lain-lain ya. Selamat Iya, Pak. beristirahat dan bekerja kembali. Selamat sore. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh.